Perkenalkan, nama saya Sony Sasotya dengan NIM 1031211011067. Kali ini saya akan menjelaskan faktor politik dalam pembangunan. Faktor-faktor politik dalam pembangunan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah kebijakan pembangunan dan stabilitas politik. Yang kedua, peran pemerintah dalam pembangunan. Yang ketiga, pemilihan dan akuntabilitas politik. Yang keempat, kebijakan luar negeri dan bantuan pembangunan. Yang kelima, konflik politik dan perdamaian. Yang keenam, korupsi dan tata kelola pemerintah. Yang pertama, kebijakan pembangunan dan stabilitas politik. Kebijakan pembangunan yang baik memerlukan stabilitas politik. Gangguan politik, konflik, atau ketidakstabilan politik dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Yang kedua, itu peran pemerintah dalam pembangunan, meliputi yang pertama, merancang kebijakan pembangunan. Yang kedua, regulasi dan pengawasan. Yang ketiga, investasi dalam infrastruktur. Yang keempat, pendidikan dan kesehatan. Serta yang terakhir, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, pemilihan dan akuntabilitas politik meliputi yang pertama adalah pemilihan politik. Pemilihan politik adalah mekanisme di mana warga memilih pemimpin dan wakil pemimpin mereka dalam pemerintahan. Kedua, akuntabilitas politik. Akuntabilitas politik mengacu pada tanggung jawab pemimpin terpilih kepada warga negara. Yang ketiga, pengawasan dan kontrol pemerintah. Akuntabilitas politik memberikan mekanisme untuk memantau tindakan pemerintah dan memeriksa penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, pengawasan dana publik. Akuntabilitas politik juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Yang keempat, kebijakan luar negeri dan bantuan pembangunan. Kebijakan luar negeri mempengaruhi pembangunan dengan cara perdagangan internasional, hubungan diplomatik, serta kerjasama pembangunan. Bantuan pembangunan dapat memiliki dampak signifikan pada pembangunan suatu negara, seperti pendanaan infrastruktur, pemberantasan kemiskinan dan kesehatan, serta pendidikan dan pemberantasan perubahan iklim. Yang kelima, konflik politik dan perdamaian. Dampak konflik politik. Konflik politik seperti konflik bersenjata dapat menghancurkan infrastruktur, mengganggu ekonomi, dan menghambat pembangunan. Dampak perdamaian politik. Upaya perdamaian dan rekonsiliasi politik dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Yang keenam adalah korupsi dan tata kelola pemerintah. Korupsi dan tata kelola pemerintah adalah dua aspek penting yang mempengaruhi pembangunan suatu negara. Hubungan antara keduanya sangat erat karena tingkat korupsi yang tinggi seringkali mengindikasikan adanya masalah dalam tata kelola pemerintah. Kesimpulannya adalah, dalam konteks pembangunan, faktor-faktor politik seperti stabilitas politik, peran pemerintah, pemilihan dan akuntabilitas politik, kebijakan luar negeri dan bantuan pembangunan, konflik politik dan perdamaian, serta korupsi dan tata kelola pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Stabilitas politik menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan yang efektif. Pemerintah memiliki peran kunci dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan serta mengatur ekonomi. Pemilihan dan akuntabilitas politik memungkinkan partisipasi warga dan
kontrol terhadap tindakan pemerintah. Kebijakan luar negeri dan bantuan pembangunan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial. Konflik politik dan perdamaian berdampak pada stabilitas dan pembangunan di suatu negara. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.